Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mafur bersama dengan pasukan hebat. Pertama dengan Profesor Mufidah. Beliau adalah Direktur Lingkar Masjid sekaligus pesantren WLC Women Leadership Center akan berdiskusi mengenai persoalan keagamaan termasuk hal-hal yang akan ada kaitannya dengan situasi keberagaman hari ini yang ramai juga. Saya juga bersama dengan Miftahus Solahuddin, kandidat doktor hukum. Selamat siang semuanya, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, pertama saya ingin berkomunikasi atau bertanya dengan Mas Miftahus Solahuddin yang ditinjau dari segi usul fikih. Bagaimana Mas Miftahus Solahuddin hari ini geger di dunia agama bahwa orang-orang beragama banyak yang begitu rupa tidak mematuhi himbauan pemerintah, bahkan selalu menggadaikan antara keimanan dengan bencana ini di saat kita menghadapi situasi wabah COVID-19. Sudut pandang usul fikihnya bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufidah yang kami hormati, Bapak Mahfur yang kami sayangi, Pak Rektor Kampus Desa, dan Mas Sigit ini. Ya, pertama tentunya ketika kita mengkaji wabah COVID-19 yang hari ini lagi di semua dunia, saya kira yang paling menjadikan permasalahan hari-hari ini justru masyarakat muslim yang menghadapi Ramadan dan momen-momen ketika Maulid dan seterusnya yang kemarin banyak melakukan perkumpulan. Kenapa kemudian isu usul fikih dengan COVID itu erat disandingkan? Menurut saya di masyarakat usul fikih justru tidak terlalu menjadi sentuhan yang perlu untuk didekati terlalu mendalam, karena masyarakat agak terlalu jauh mendekati metode usul fikih dalam memahami bagaimana penanganan COVID ini. Secara sederhana menurut saya cukup kemudian masyarakat itu hari ini difahamkan bahwa kenapa kemudian masyarakat hari ini beragama itu seperti mabuk. Bahasa-bahasa yang sekarang kita sering dengar adalah mabuk terhadap agama yang sifatnya rutinitas. Fikih kemudian tidak difahami sebagai sebuah pemahaman, fikih tidak dipahami sebuah aturan yang kemudian mengatur tata hidup manusia. Awal-awal ketika kemunculan COVID-19 di Indonesia, banyak kemudian statement, jangan takut COVID, jangan takut corona, takutlah kepada Allah. Membandingkan corona dengan Allah itu adalah sebuah kejanggalan berpikir yang kemudian parahnya itu disampaikan oleh orang-orang yang paham dengan agama. Padahal hampir semua ulama dunia, baik di Mesir, baik di Emirat, baik di Saudi maupun di semua negara muslim, pasti menggunakan pendekatan fikih untuk melarang masyarakat berkumpul, melarang masyarakat melakukan perkumpulan-perkumpulan yang memungkinkan terjadinya penularan. Nah, kemudian apakah pendekatan usul fikih itu perlu atau sangat mendesak untuk digunakan masyarakat dalam menaati aturan negara? Saya kira tidak sampai sejauh itu. Cukup belajar fikih yang dasar saja kita akan tahu. Dengan membaca hadis yang dasar saja kita sudah tahu. MUI menggunakan dasar wala tulqu biaidikum ila tahlukah dalam surat Al-Baqarah. Agama juga menyarankan kita bahwa kita disuruh, kita takut terhadap virus, kita berhati-hati terhadap semua yang membahayakan manusia, itu juga perintah agama. Jadi perintah agama secara tekstualis, tidak usah menggunakan usul fikih yang terlalu jelimet, sudah bisa memahamkan kita bahwa sesungguhnya menjaga diri dari COVID-19 itu adalah bagian dari perintah agama. Mungkin menurut saya itu, Pak Mahfud. Bahwa kemudian kan isunya sekarang ini kan dimunculkan bahwa
orang yang takut COVID-19 itu adalah orang yang imannya kurang. Itu sebuah kalimat yang menurut saya sangat-sangat justru itu mereka tidak menjalankan perintah agama. Karena Rasulullah sendiri ketika berperang, firman Allah jelas, khudu khisrakum fangfiru subatin awingfiru jami'ah, dan seterusnya. Ayat-ayat tentang Rasulullah ketika berperang disuruh membawa senjata, ketika Rasulullah memerintahkan lari dari sebuah komunitas ta'un atau komunitas yang sedang kena wabah, itu juga banyak hadisnya yang muncul. Artinya hari ini kenapa kemudian masyarakat kita terkaget-kaget disuruh tidak sholat Jumat, disuruh tidak berjabat tangan, kemudian mereka terkaget. Saya kira justru mereka itu yang tidak memahami agama, kemudian memahami agama secara kasar, yang memunculkan diksi menurut saya yang tepat adalah mabuk terhadap agama itu sendiri. Atau menggunakan bahasanya Prof. Nadir. Prof. Nadir itu adalah pubertas dalam beragama. Saya kira itu Pak Mahfur. Jadi ada puberitas dalam agama, orang yang terlalu lebay, sehingga sholat Jumat itu ketika 3 kali secara tekstualis dikatakan kafir, padahal ini ada madorot yang lebih besar daripada itu. Pemahaman agama yang puber ini yang justru berbahaya ketika difahami, disampaikan, ditularkan oleh orang yang dianggap memahami agama. Mereka yang memegang mic ini justru berbahaya ketika mereka orang yang masih puber dalam beragama. Beragama butuh kedewasaan. Nah, kedewasaan itulah yang harus kita terus olah. Sehingga kedewasaan itu melahirkan beragama yang dewasa, beragama yang tidak hanya lebay, tapi beragama yang kafah, yang syumul, sehingga kita bisa memahami bahwa menjauhi kemudorotan itu adalah juga perintah dari agama itu sendiri. Ada sandaran hadis atau kaidah usul fikih dari itu, Mas Miftah? Saya kira tidak perlu membaca kitab usul fikih seperti Asbah wa Nazair. Saya cukup membaca seperti ini. Kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari jelas ini tidak perlu memahami penafsiran membuka Fathul Bari. Cukup membaca hadis di dalam kitab tip. Di dalam kitab tip di kitabnya Bukhari itu ada satu hadis yang mengajarkan kita tentang social distancing dan juga tentang karantina. Jadi ada di hadis nomor 5728 itu ada riwayatnya sahih, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda begini, "Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Ketika kalian mendengar, ketika kalian mengetahui ada sebuah wabah dalam suatu komunitas, dalam sebuah desa atau sebuah komunitas, fala tadkhuluha, maka kita dilarang untuk memasuki desa itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan ketika kita sedang terkena wabah itu dan kita di dalamnya, fala takhruju minha, maka kita janganlah keluar, maka kamu janganlah keluar dari desa tersebut. Artinya karantina wilayah, karantina terhadap wabah itu sudah diterapkan Rasulullah jauh sebelum kita membahas tentang ilmu-ilmu hari ini, tentang ilmu kesehatan, social distancing, dan seterusnya. Saya kira Islam sudah mengajarkan itu. Tinggal kembali lagi kedewasaan dalam beragama, kemudian kita harus melihat ini semua dengan syumul, ya, dengan kafah, sehingga kita beragama disuruh dengan seperti itu, dengan kafah. Oke. Kalau kaidah usul fikih nggih monggo. Oke, ada ini dari sudut pandang sosiologis yang akan disampaikan oleh Profesor Mufidah untuk perspektif fikih atau usul fikihnya, sementara mungkin bisa kita pahami nanti akan kita lanjutkan bagaimana dari segi usul fikih yang lebih yang lebih kita butuhkan. Saya kira yang pertama tadi sudah paham. Nah, sekarang bagaimana Prof Mufidah? Atas nama Direktur Lingkar Masjid Indonesia, secara sosiologis apakah ada fenomena atau sebab-musabab mengapa reaksi masyarakat beragama begitu tidak menaati atau punya caranya sendiri mengartikan wabah ini? Ini apakah ada sebab-musabab sosiologisnya? Bagaimana Prof? Persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan terhindar dari COVID-19. Baik Pak Mahfud, jadi begini situasi keberagamaan yang sekarang ini lagi hiruk pikuk ya, akibat pandemi. Di situasi yang seperti ini yang bisa kita lihat pertama adalah menghadap-hadapkan antara agama dengan sains, yang itu sebenarnya bukan dihadapkan, ya, tetapi seharusnya adalah digunakan sebagai kajian-kajian antara ilmu kauniyah dengan ilmu kauliyah gitu. Mestinya begitu. Kalau kita mau beragama dengan cerdas dan dengan menggunakan kajian-kajian bidang keilmuan yang beragam dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, mestinya seperti itu. Tetapi lagi-lagi persoalannya, kalau saya lihat dari aspek sosiologis, yang pertama adalah bahwa sebagian masyarakat di Indonesia, sebagian kecil saya kira, tetapi ini cukup menghebohkan karena viral, kemudian juga mereka ngeyel dan mempengaruhi juga pada jamaah-jamaahnya. Nah, ini yang pertama adalah pandangan agama yang kaku, yang disebabkan oleh cara mereka berpikir tentang bagaimana beragama. Yang kedua adalah paradigma yang digunakan, kemudian cara memahami teks-teks itu yang sangat-sangat simple, ya. Kemudian juga tidak terlalu mendalam dan mengkaitkan dengan banyak hal yang itu seharusnya adalah menjadi bagian penting dalam memahami agama secara integral. Yang kedua yang saya sebutkan tadi adalah agama dihadap-hadapkan dengan sains, itu sebenarnya merugikan karena apa? Justru saat ini tampillah agama, misalnya Islam, Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi, itu digunakan sebagai bahan kajian yang cukup bagus untuk kita berkolaborasi antara ilmuwan dari aspek medis, dari aspek psikologis, dari aspek sosiologis, dan juga dari aspek agama. Saya kira ini adalah justru tema-tema yang cukup menarik untuk menjadi kajian-kajian yang memberikan pertama rekomendasi, yang kedua adalah pengembangan keilmuan. Nah, yang ketiga adalah begini, ini ada sesuatu yang mengubah, sesuatu yang sudah dianggap habit, kemudian diubah, yang merasa masyarakat, sebagian masyarakat kecil, bagian kecil dari masyarakat itu merasa bahwa ada sesuatu yang sebagai ancaman. Misalnya yang biasanya sholat di masjid, kemudian tidak disarankan, bukan tidak dibolehkan ya, tidak disarankan. Kemudian Jumatan juga begitu, ada persyaratan-persyaratan. Kemudian majelis taklim, ini terutama majelis taklim ini ya, yang di majelis taklim itu kan macam-macam orang kepentingannya gitu. Nah, ini sesuatu yang biasanya dilakukan dan dianggap sebagai lahan amal ibadah ya. Kemudian tiba-tiba di stop, seolah-olah kita sudah terputus diri kita dengan Gusti Allah gitu loh, dengan kehidupan spiritual kita dialihkan ke rumah, itu seolah-olah sudah terputus dengan surga gitu. Jangan-jangan ini kita akan ke neraka ini, kita tidak boleh ke surga, terus kita akan ke neraka, seolah-olah seperti itu cara berpikirnya. Nah, yang keempat adalah ini yang penting menurut saya, ada kepentingan-kepentingan yang mendompleng atau membonceng dari isu ini. Ini yang menurut saya yang seringkali kemudian kita terkecoh bahwa ini bukan hanya persoalan agama, tetapi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang belum secara eksplisit dinyatakan. Ya, belum secara eksplisit dinyatakan. Ya, apakah itu untuk kepentingan politik, kepentingan ideologi, dan juga kepentingan bisnis gitu ya. Jadi seperti saya misalnya biasanya ngisi seminar-seminar, kemudian seminarnya ditiadakan dengan cara seperti ini. Nah, otomatis kan ada yang merasa dirugikan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya contohkan diri saya sendiri, bukan orang lain. Itu secara materi gitu ya. Padahal ini adalah kesadaran kita bersama, ini adalah kita sedang menghadapi musuh besar yang tidak kelihatan tetapi punya dampak yang luar biasa. Oleh karena itu
kesadaran kolektif dari diri kita ini sesungguhnya adalah dibutuhkan, karena kalau tidak ya maka kita akan mengalami banyak hambatan untuk sampai kepada berhentinya pandemik ini gitu loh. Sulit dan terus-menerus nanti akan sampai kapan kita ini akan berhenti. Kemudian saya melihat bahwa ini kan persoalannya banyak persoalan masjid ya yang diungkapkan itu. Apakah itu hanya sebagai instrumen kepentingan atau ideologi atau apapun ya. Karena saya melihat di video itu juga ada orang yang hormatilah masjid, datangilah masjid, tapi dia teriak-teriak juga di masjid, kemudian ngomong kotor-kotor di masjid, memaki-maki imamnya yang nggak hadir ya. Saya melihat video itu menunjukkan bahwa sebenarnya cara beragama mereka itu kayak apa sih gitu ya. Ketika masjid harus dihormati, tapi di saat yang sama dia dalam situasi tertentu ya dengan luapan emosi, kemudian dia berbalik dari semangat yang dia miliki sebelumnya. Nah, seharusnya pada saat ini sekalipun masjid sepi, sekalipun masjid tidak lagi seperti biasa, tidak normal dalam fungsinya, seharusnya kita itu mencoba untuk untuk berpikir kembali bahwa kalau semangatnya masjid itu kita bawa ke tempat yang lain dan kita ekspresikan dalam bentuk semangat kerelawanan, semangat ukhuwah, semangat masjidnya kita tidak tinggalkan, semangat semangat ibadah mahdhonya tidak kita tinggalkan, tetapi kita bawa keluar menjadi semangat ibadah yang real, yang benar-benar ibadah sosial yang mengatasi masalah sesuai dengan konteks bangsa sekarang menghadapi pandemik seperti ini, ya, semangat kerelawanan, kemudian semangat ukhuwah, ada ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ya, dan ukhuwah islamiyah. Oleh karena itu tidak perlu diributkan, tetapi yang sekarang ini yang dibutuhkan oleh umat itu adalah sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang memberikan solusi, dan sesuatu yang membuat ukhuwah ini semakin terwujud dengan baik. Jadi janganlah mendompleng isu ini menjadi sebuah konflik-konflik kepentingan yang akan merugikan umat secara luas. Ya, saya kira itu Pak Mahfur. Oke, Prof. Mufidah. Ada pertanyaan dua. Pertama, berarti peran tokoh masjid, semisal takmir masjid, itulah yang paling menentukan atau jamaahnya yang sebenarnya paling menentukan terhadap kekisruhan reaksi spontan para komunitas beragama? Ya. Kalau masjid dan jamaah itu adalah kita setting dengan komunikasi model demokrasi ya, demokratis, ya, biasanya akan mudah karena komunikasi itu tidak berjarak. Ya, pengalaman kita untuk kita semua ya, kita kan biasa terlibat dengan kegiatan-kegiatan di masjid, baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah sosial yang berbasis masjid. Kita akan melihat bahwa kedua sisi ini kan selalu berkaitan, ya. Jadi ketika kita beribadah mahdhoh, maka kemudian kita wujudkan dalam bentuk ibadah sosial. Nah, ketika ibadah mahdhoh, ibadah sosial ini sudah nyambung, maka di situ ada yang disebut dengan ukhuwah antar jamaah dengan model demokrasi dan keterbukaan. Kalau ada masalah apapun antara imam masjid, takmir masjid, kemudian tokoh yang ada di situ dengan jamaahnya, dengan masyarakat, itu kalau ada persoalan mudah diselesaikan, maka keduanya ini sama-sama punya peran yang cukup penting gitu ya. Dan itu geraknya cepat, tidak pakai hari-harian itu, jam-jaman udah selesai. Semua masjid melakukan hal yang sama seperti ini. Saya kira tidak ada yang namanya imam masjid kemudian dimaki-maki di dalam masjid gitu ya. Kemudian juga ada seliweran berita yang macam-macam yang sifatnya adalah propaganda ya, atau provokatif ya. Nah, ini tidak terjadi. Jadi menurut saya imamnya juga punya peran penting sebagai sebagai penggerak ya, kemudian dan sebagai role model,
Sedangkan jamaahnya itu sendiri juga harus memiliki kesadaran, karena jamaah itu juga nantinya akan kembali ke keluarga-keluarga, di mana di keluarga itu dia tidak sendirian, tetapi dia juga bersama anggota keluarga yang lain. Jadi sama-sama memiliki peran yang cukup penting, tetapi menurut saya kalau disuruh memilih, ya imam itulah yang sebenarnya punya stakeholder kunci yang dari keputusan dia itulah yang sesungguhnya banyak diikuti oleh para jamaahnya. Begitulah beberapa pendapat terkait dengan hiruk pikuk masjid dan ibadah, sekaligus bagian dari persoalan untuk mencari jalan tengah ketika masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya akan minta pada beliau-beliau ini closing statement, kata kunci apa yang penting untuk kita pahami bersama, baik itu para imam masjid, tokoh-tokoh masjid, dan mungkin jamaah. Bagaimana kira-kira hal yang harus menjadi pertimbangan sangat penting yang harus kita lakukan. Pertama ke Prof. Murtida dulu. Apa Prof kira-kira hal terakhir yang ingin disampaikan agar umat ini bisa lebih cair dan menerima kondisi ini? Kami persilahkan Prof. Ya, terima kasih. Jadi saya melihat masjid itu kan ada kiblat ritual. Yang kiblat ritual inilah yang diperebutkan secara ideologis, saya mengatakannya seperti itu. Kemudian kiblat sosial abaikan. Kiblat sosial. Nah, kemudian masjid itu kan memang tempat sujud ya. Kalau tempat sujud itu ya ada di masjid memang, tapi juga tempat sujud ada di tempat yang lain, misalnya di rumah, gitu ya. Nah, khusus untuk kiblat sosial yang tadi itu tidak terlalu dijadikan tema atau menjadi concern ketika COVID-19 ini, justru di kiblat ritual yang diperdebatkan. Saya kira saatnya untuk bergerak ya secara real mengatasi COVID-19 ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sesuai dengan kemampuan ya masyarakat itu masing-masing, termasuk juga tokoh agama, para ustadz dan juga para imam masjid. Kemudian juga menciptakan, ini yang penting adalah menciptakan rumah sebagai masjid imajiner. Ya, masjid imajiner, tempat ibadah juga tempat untuk tidak hanya fungsinya sholat, tetapi substansinya adalah apa yang dia dapatkan di masjid benar-benar secara imajiner diterapkan di rumah sebagai tempat untuk beribadah, ya, secara kualitas ya maupun kuantitas, menambah jumlah maupun secara kuantitas kita seolah-olah seperti berada di masjid. Saya sebut sebagai rumah menjadi masjid imajiner. Kemudian yang ketiga adalah saatnya masjid ini harus difahami sebagai kumpulan orang-orang muslim. Muslim itu adalah menunjukkan kepatuhan, menunjukkan ketundukan, ketawaduan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sekarang sedang menghimpit akibat dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saatnya kita untuk menunjukkan unjuk kesolehan sosial, membantu masyarakat yang berdampak pandemik ini untuk membangun solidaritas, membangun kegotong royongan, dan tunjukkan bahwa inilah yang disebut dengan jihad sosial, ya, jihad sosial melalui rumah masing-masing, di mana semangat masjid imajiner itu tadi memperkokoh kita bahwa dimanapun kita berada, sesungguhnya kita berjuang. Dimanapun kita berada, sesungguhnya beribadah. Dimanapun kita berada, sekalipun kita di rumah, tetap kita seolah-olah masih dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Pak Mahfur. Oke, terima kasih Prof. Murtida, sosiolog hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, sekaligus sebagai Direktur Lingkar Masjid Indonesia dan Pesantren Women Leadership Center.
luar biasa, semoga mencerahkan. Terima kasih Prof. Mufidah. Sampai ketemu lagi di rekaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mas Miftah. Nah, ini dokter di bidang hukum juga. Kandidat dokter di bidang hukum. Bagaimana pesan penutup dari dialog kita hari ini khususnya di bidang fikih atau usul fikih? Apa yang harus disiapkan oleh para jamaah kita di masjid atau di rumah? Ya, terima kasih Pak Mahfur atas waktunya. Saya kira begini, COVID-19 atau wabah corona ini menjadi hal yang sangat penting memahamkan kita tentang bagaimana sebuah produk hukum itu diformulasikan. Di berbagai negara muslim sudah memformulasikan hukum yang kemudian dianggap tidak populer hari ini, tidak populis. COVID-19 mengajarkan kita bahwa kita itu beragama bukan sebuah emosi, tidak beragama sesuai dengan kemauan kita. Kita beragama itu adalah sesuai dengan tuntunan. Ketika tuntunan Rasulullah saat itu dengan hukum Rasulullah itu pernah, bahkan sampai sekarang dilakukan di beberapa negara, itu termasuk Indonesia. Saya kira ketika maghrib hujan deras, maka boleh menjamak sholat. Ketika sholat Jumat, kemudian Rasulullah dalam perjalanan, Rasulullah tidak melakukan sholat Jumat, tapi mengganti sholat zuhur. Saya membayangkan orang-orang yang hari ini beragama emosional seperti hari ini, beragama ke orang yang tidak sholat jamaah gara-gara wabah COVID berarti tidak takut sama, itu adalah beragama yang menurut saya mereka lebih badui daripada orang-orang badui masa Rasulullah. Ketika mungkin mereka hidup bersama Rasulullah, orang-orang inilah yang menentang kepada Rasulullah. Saya kira itu beragama secara baik adalah beragama yang dewasa. Maka COVID-19 mengajarkan kita bahwa dulu kita pernah belajar tentang sholat khauf. Mungkin hari-hari ini kita lupa akan sholat khauf. Sholat khauf itu kan sholat yang tidak semestinya ya. Orang sholat berdirinya tidak bersamaan imam, sujud rukuknya tidak bersamaan imam. Ini orang yang nggak ngerti akan mengartikan itu ajaran sesat. Nah, hari ini COVID-19 mengajarkan kita bahwa fikih itu sangat kompleks, bahkan hukum itu diformulasikan dengan berbagai pertimbangan. Dalam kaidah usul fikih, la dororo wala diroro. Tidak boleh orang Islam itu membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Begitu juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa meniadakan keburukan, menghalangi keburukan, menghilangkan kemadharatan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Maka hari ini menurut saya yang harus kita lakukan adalah mulai memahami, mulai mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa beragama itu adalah beragama dengan akal sehat, beragama dengan tuntunan yang sehat, tidak emosional, dan beragama tidak dengan hawa nafsu. Seperti yang disampaikan Prof. Mufidah tadi, saya kira saya sepakat sekali bahwa kenapa banyak pertentangan pendapat yang membentur-benturkan, itu saya kira banyak kepentingan, salah satunya adalah kepentingan yang sifatnya ekonomi, akses, dan seterusnya. Dan menjadi sangat relevan hari ini yang ngomong mereka adalah yang biasanya ketika mendapatkan panggung di momen-momen seperti ini, mereka hari ini tidak mendapatkan panggung. Saya kira ya kita belajar dari COVID-19, belajar dari Corona bahwa Tuhan Allah itu mendesain semuanya ini dengan baik, dengan komplit, maka kita waktunya belajar bagaimana fikih yang baik, beragama yang baik, beragama yang dewasa. Saya kira ngoten Pak Mahfur. Oke, terima kasih Mas Miftahus Salahuddin, kandidat doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih bahwa beragama tidak harus dengan nafsu, tapi kita memiliki sejarah beragama yang cukup rasional, yang penuh dengan penalaran yang sangat baik. Mari kita gunakan itu semua dengan baik. Demikian teman-teman semuanya yang sedang nongkrong di rumah, sedang work from home, ini silahkan digunakan sebagai wawasan baru untuk disebarluaskan ke mana saja. Silahkan follow, subscribe, komen, like, dan share ke semua orang agar kita bisa mengedukasi orang melalui rumah atau education from home. Terima kasih.